إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani fillah, bapak-bapak, saudara-saudara sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk bersimpuh merenungkan dan mentadaburi nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini. Sehingga pada hari ini, hari Jumat, hari yang penuh barakah, kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam khutbah yang singkat ini, mari kita pasang panca indera kita, telinga kita untuk mendengar, mata kita untuk melihat kebenaran, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang insyaallah Allah tancapkan keimanan kepada kita. Karena seringnya kita mendengarkan nasihat dari Al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan, rasa bersemangat kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Itu tujuan kita, sering-seringnya kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang mengaku beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Dan orang yang beriman itu, kata Allah, bertawakalnya, tempat bergantungnya
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, keimanan kita akan bertambah, atau biasa-biasa saja? Atau yang lebih parah, kita malah menolak, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bantah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayat dan hadis tersebut. Kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Bagaimana keadaan kita ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada kita setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan ini termasuk syarat daripada khutbah, mengajak kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan dan bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Beranjak dari sebuah hadis yang sangat mulia, yang sangat agung. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita semua nanti masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nas wa huwa ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, masing-masing kalian adalah seorang pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang amir, seorang imam, kalau di desa kita adalah seorang bapak kepala desa, bapak keplor. Dia adalah seorang pemimpin manusia, memimpin rakyatnya, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in, dan seorang laki-laki, dia adalah seorang pemimpin di dalam menjaga rumah tangga keluarganya, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang wanita, dia adalah seorang pemimpin di dalam menjaga harta serta anak-anaknya, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal abdu ra'iyatu ra'in. Seorang budak sekalipun dia adalah seorang pemimpin di dalam menjaga harta majikannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka masing-masing di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian adalah seorang pemimpin, dan masing-masing setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ikhwani fillah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki makna yang sangat dalam. Yang hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban apapun kedudukan kita di dunia ini. Terlebih dia adalah seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. Atau dia seorang yang masih bujang, masih lajang, belum menikah, dia juga adalah seorang pemimpin, memimpin dirinya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan apa yang kita buat, yang nantinya kita di hadapan Allah akan ditanyai tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang diberikan tersebut.
Lantas amalan apa yang sudah kita buat? Para jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, amalan apa yang kita buat? Sholat, alhamdulillah kita sudah sholat. Yang wajib kita kerjakan 5 waktu. Tapi lihat, koreksi sholat kita. Dari mulai kita takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kita sholat masih ingat dunia, Pak. Yang kerjanya berdagang, ini masih ingat dengan dagangannya, belum laku. Yang kerjanya bertani di sawah, masih ingat dengan sawahnya kebanjiran. Ini lagi musim hujan, sawah banjir gimana gini gitu. Dalam sholat masih ingat dunia. Inilah amalan yang sehari-hari kita kerjakan, yang nantinya akan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sholat seperti inilah yang kita anggarkan di hadapan Allah. Kira-kira apa laku? Lantas amalan apa lagi yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau amalan sholat saja seperti itu keadaannya, kita sholat masih banyak mikir dunia. Jarang kita tuh sholat memang betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita tidak memiliki ilmu. Apa yang kita baca kita tidak paham. Apa yang kita baca kita tidak paham maknanya. Santai aja kita beramal seperti itu. Terlebih kita tidak mau belajar, tidak pernah mengkoreksi bagaimana amalan yang sehari-hari kita kerjakan, apakah sudah benar atau belum, apakah sudah ikhlas atau belum, apakah kita akan menunggu nantilah saya betul-betul beramal, mau kapan lagi, mau umur berapa lagi? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita tentang penyesalan orang-orang yang mereka tidak mau beramal soleh, tidak mau betul-betul beramal? Mereka menyesal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala campakkan mereka ke dalam neraka. Allah kisahkan dalam surat Fatir ayat ke-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu famal zalimina min nasir. Dalam ayat ini ikhwani fillah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita tentang penyesalan orang-orang yang mereka tidak mau beramal, tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Mereka mengatakan wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah. Mereka berteriak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Kita perhatikan ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Teriakan orang-orang yang mereka disiksa karena mereka tidak mau beramal soleh ketika hidup di dunia. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksamu ini. Na'mal salihah. Kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Bukan sebagaimana amalan-amalan di dahulu di dunia kami hidup kami kerjakan. Kami dulu di dunia ya Allah tidak bersungguh-sungguh untuk beramal. Kami banyak mencari dunia. Bebaskan kami ya Allah, keluarkan kami dari siksamu ini sehingga kami dapat beramal soleh nanti hidup di dunia. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan lagi hidup di dunia untuk apa? Untuk beramal. Itu saja satu permintaan orang-orang yang menyesal ketika hidup di sana. Ketika sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka azab, mereka menyesal, berjanji kepada Allah mereka akan beramal lagi nanti di dunia dengan amalan yang baik. Anak-anak jangan recok. Kemudian mereka mengatakan awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tazakkara. Ketika orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon hidup kembali di dunia, apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka?
awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, kata Allah. Lihat umur kita di sini berbeda-beda. Ada yang sudah 60, ada yang 40, ada yang 30. Yang 60 diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebentar lagi dia akan kembali kepada Allah. Rambut yang tadinya hitam menjadi putih. Mata yang tadinya terang ketika dia masih muda, karena sudah tua jadi rabun matanya. Giginya sudah mulai berlepasan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umur yang panjang. Man tazakkara, kata Allah, kenapa kalian tidak berpikir di umur itu? Kuberikan kalian umur yang panjang, 60-70 tahun lamanya, tapi tetap tidak mau beribadah kepada Allah di dunia. Mau jawab apa kita di sana? Gak bisa kita menjawabnya. Apalagi Allah katakan di sana, fadzuqu famalil zalimina min nasir. Maka rasakanlah azabku ini, kata Allah. Niscaya tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada sana yang menolong pun bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak mau beramal soleh, tak ada seorang penolong pun. Siapa yang kita harapkan yang menolong kita? Istri kita, anak kita. Kita lihat dalam surat Abasa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengguncang bumi ini, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka pada hari itu tatkala Allah mengguncang bumi ini, menghancurkan bumi ini, maka seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu, dari bapaknya, dari anak, dari istrinya. Karena pada hari itu kita memiliki kesibukan yang sangat sibuk, sangat mengerikan. Tidak peduli kita dengan istri kita, anak kita, orang tua kita. Lantas siapa yang akan menolong kita kalau tidak bukan amalan-amalan kita pada hari ini di dunia? Jangan mentang-mentang kita baik sama istri kita, uang belanja kita kasih banyak, apa istri kita nanti bisa nolong kita di sana? Tidak. Maka dari itu ya ikhwan fillah, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita beramal soleh. Mari sama-sama kita betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih hidup di dunia ini. Jangan sia-siakan waktu kita. Sesungguhnya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam khutbah yang kedua ini kita ambil sebuah kisah, sebuah hadis dari sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang suami, seorang laki-laki yang ia mencari-cari istrinya. Dikisahkan oleh Nabi SAW, ada seorang suami ketika nanti di akhirat ia mencari seorang istrinya yang dulu sama-sama tinggal di dunia. Dia mencari istrinya dan berkata, wahai istriku, bagaimana menurutmu? Aku sebagai seorang suami, apakah aku sebagai seorang suami yang baik, yang bisa mengerti terhadap kamu dan anak-anakku? Bagaimana pandanganmu
aku sebagai seorang suami. Lantas istrinya berkata, wahai suamiku, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik suami. Engkau tidak pernah memarahi kami, engkau selalu berbuat adil kepada kami. Engkau nafkahi kami dengan nafkah yang halal. Engkau didik anak-anak kami dengan anak-anak kita dengan didikan-didikan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW. Engkau adalah sebaik-baik suami. Kita lihat pengakuan seorang istri yang salihah kepada suaminya ketika ia bertanya, bagaimana aku ketika menjadi suamimu di dunia? Istrinya mengatakan, sebaik-baik suami. Kalau begitu, kata suaminya, pada hari ini wahai istriku, aku sangat butuh sekali pahala dari suatu amalan. Berikanlah aku pahala tersebut walaupun sebesar biji zarrah. Sedikit saja wahai istriku, berikanlah aku amalan tersebut, berikanlah aku pahala tersebut. Suaminya meminta amalan kepada istri yang baik ini. Apa jawaban istrinya? Wahai suamiku, sesungguhnya apa yang engkau minta, apa yang engkau rasakan pada hari ini, aku juga merasakannya. Aku tidak bisa memberikanmu walaupun sebesar biji zarrah suatu amal kebaikan, suatu pahala kebaikan. Pada hari ini kita sama-sama merasakan sesuatu yang sangat sulit. Kata seorang istri, pada hari ini suami, ikhwani fillah, sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, suami yang paling baik, istrinya tidak bisa memberikan amalan sedikit saja, pahala sedikit saja, tidak bisa. Lantas bagaimana dengan kita yang mungkin kita pada setiap harinya sering tidak berbuat adil kepada istri, kepada anak-anak kita? Apalagi yang sering marah-marah sama istrinya, apalagi yang menafkahinya tidak cukup, malah dia menuntut nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ketidakadilan kita. Maka dari itu, kisah ini adalah sebuah hadis yang sahih yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita agar kita bisa bersemangat beramal soleh di dunia ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan nantinya kita ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.